Saya David Effendi, kelas 4C, NIM A5101800101, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nama saya Desi Yulianti, NIM A5101800123, kelas 4C, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kami di sini akan menyampaikan materi mengenai anak autis, gangguan perkembangan pada syaraf yang ditandai dengan terganggunya interaksi sosial, komunikasi dengan orang lain, tingkah laku yang repetitif dan stereotipik, yang contohnya seperti gerakan-gerakan khas yang mengetuk-ngetuk benda, memutar, melompat, dan mengepakkan tangan yang tidak dialami oleh anak pada umumnya. Menurut Safaira tahun 2005 mengatakan bahwa autisme merupakan gangguan perkembangan untuk berinteraksi dengan orang lain, contohnya pada bahasa, yaitu terganggunya penyampaian bahasa atau kalimat-kalimat yang kurang tepat pada situasi yang tertentu. Kemudian pembalikan kalimat atau kata, kemudian gangguan bermain yang repetitif. Penyebab autis sangat kompleks. Yang sudah diketahui sekarang adalah karena adanya gangguan pada sel saraf pusat. Gangguan fungsi tersebut terjadi karena adanya gangguan kelainan pada janin di usia di bawah 3 bulan. Seringkali berkonsumsi makanan yang mengandung zat kimia dan menghirup udara yang beracun akan mengakibatkan adanya gangguan pada pertumbuhan sel otak pada janin tersebut. Karakteristik anak autis pada umumnya, yang pertama, pertumbuhan yang terlambat. Anak autis memiliki pertumbuhan yang terlambat. Contohnya ketika anak pada umumnya usia 4 tahun, beliau sudah dapat berlari, bermain, menggambar, bahkan menggambar bentuk, beliau sudah dapat melakukan itu. Tetapi untuk anak autis, untuk hal itu belum bisa dilakukan karena terganggunya perkembangan pada saraf otak. Yang kedua, memiliki ketertarikan terhadap benda yang ada di sekitar. Anak autis memiliki ketertarikan pada benda sekitar. Bahkan anak tersebut memilih benda di sekitar dibanding orang lain yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, menolak untuk dipeluk. Yang keempat, memiliki kelainan sensoris. Anak autis memiliki kelainan sensoris. Bahkan ketika keinginannya tidak dipenuhi, anak tersebut bisa memiliki amarah yang luar biasa. Apalagi keinginannya yang tidak dipenuhi secara baik. Yang kelima, memiliki kecenderungan perilaku yang diulang-ulang. Anak autis memiliki kecenderungan yang diulang-ulang,
Seperti contohnya ketika diberi pembelajaran, contohnya melakukan kegiatan bertepuk tangan, maka anak tersebut akan merespon terus berulang-ulang untuk bertepuk tangan. Namun ketika diberikan respon untuk permainan yang lain, anak tersebut tidak merespon. Yang direspon hanya untuk permainan yang bertepuk tangan. Selanjutnya yaitu jalannya perkembangan pada anak autis. Menurut Wenar, tahun 1994 yang dikutip oleh Eko Handayani tahun 2008 menjelaskan jalannya perkembangan anak autis, yaitu ada 5. Yang pertama, infant, yang kedua, toddler atau preschooler, yang ketiga, middle childhood, yang keempat, adolescence, dan yang terakhir ada adult. Yang pertama yaitu infant. Pada bayi yang didiagnosis autis, perilaku-perilaku berikut ini tidak muncul atau terlambat muncul, atau salah secara kualitatif seperti kontak mata, antisipasi posisi tubuh saat akan dipeluk, tersenyum kepada orang yang dikenal, mulai berkata-kata, kecemasan terhadap orang baru, dan merespon terhadap suara. Selain itu, tubuh bayi biasanya kaku dan sulit untuk dipeluk. Yang kedua, yaitu toddler atau preschooler. Anak autis memperlihatkan sedikit sekali respon sosial yang positif. Mereka tidak mengikuti atau menyambut orang tuanya, tidak memeluk, tidak mencium, atau tidak datang mengadu kepada orang tuanya ketika mereka terluka. Akan tetapi, mereka juga tidak menghindari atau menjauhi orang tuanya. Yang ketiga yaitu middle childhood. Anak autis cenderung untuk tidak punya teman, tidak kooperatif, dan tidak memiliki empati. Respon sosial yang ditampilkan sering tidak sesuai. Aktivitas yang dilakukan merupakan suatu ritual yang sulit untuk diubah. Yang keempat yaitu adolescence. Masa remaja merupakan saat perkembangan yang dramatik. Mereka mulai menyadari bahwa perilaku mereka berbeda dengan orang lain dan memerlukan usaha yang besar untuk berperilaku sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Biasanya mereka belajar aturan tentang perilaku yang dapat diterima. Bahasa mereka dianggap sebagai pembicaraan orang asing yang kurang menguasai bahasa tersebut. Akan tetapi masih dapat menggunakannya. Bekerja dan bermain dipelajari melalui rutinitas tanpa variasi dan improvisasi. Yang terakhir yaitu adult. Setelah menyadari dan mempelajari lingkungan sekitar, mereka mulai mengerti hukum. Dalam kesehariannya, mereka mencoba mematuhi hukum yang berlaku. Selanjutnya, terapi penunjang bagi anak autis. Yang pertama, terapi bicara, yang kedua, terapi biomedik, yang ketiga, terapi makanan, dan yang terakhir, terapi perilaku. Yang pertama, terapi bicara. Terapi bicara merupakan terapi yang membantu anak untuk memperlancar otot-otot mulut, sehingga membantu anak untuk berbicara lebih baik. Adapun beberapa bantuan yang dapat diberikan, yaitu untuk organ bicara dan sekitarnya yang sifatnya fungsional. Yang kedua, bantuan untuk melatih organ bicara yang mengalami kesulitan, dan yang terakhir untuk artikulasi dan pengucapan. Yang kedua yaitu terapi biomedik. Terapi biomedik merupakan penanganan biomedis melalui perbaikan kondisi tubuh agar terhindar dari faktor-faktor yang merusak seperti keracunan, logam berat, dan alergen. Pemeriksaan yang dilakukan adalah pemeriksaan laboratorik yang meliputi pemeriksaan darah, urin, dan rambut. Terapi biomedik melengkapi terapi yang telah ada dengan memperbaiki dari dalam dengan harapan perbaikan akan lebih cepat terjadi. Yang ketiga yaitu terapi makanan. Beberapa anak dengan gangguan autis pada umumnya alergi terhadap beberapa makanan. Pengalaman dan perhatian orang tua dalam menyiapkan dan mengatur menu makanan serta mengamati gejala yang timbul akibat makanan tertentu sangat bermanfaat dalam menentukan terapi selanjutnya. Yang terakhir yaitu terapi perilaku. Terapi perilaku ini bertujuan agar perilaku anak menjadi terkendali dan mengerti norma sosial yang berlaku. Fokus penanganan dalam terapi perilaku ini
yaitu pemberian reinforcement positif setiap kali anak merespon dengan benar sesuai dengan instruksi yang diberikan. Selanjutnya, pelayanan pendidikan bagi anak autis. Pendidikan dan pengajaran anak autis pada umumnya dilaksanakan berdasarkan pada beberapa prinsip, yaitu yang pertama terstruktur, yang kedua terpola, yang ketiga terprogram, yang keempat konsisten, dan yang terakhir kontinu. Yang pertama yaitu terstruktur. Artinya, dalam pendidikan atau pemberian materi pengajaran dimulai dari bahan ajar atau materi yang mudah dan dapat dilakukan oleh anak. Setelah kemampuan tersebut dikuasai, ditingkatkan lagi ke bahan ajar yang setingkat di atasnya, namun merupakan rangkaian yang tidak terpisah dari materi yang sebelumnya. Yang kedua yaitu terpola. Kegiatan anak autis biasanya terbentuk dari rutinitas yang terpola dan terjadwal, baik di sekolah maupun di rumah atau lingkungannya, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Oleh karena itu, dalam pendidikan harus dikondisikan atau dibiasakan dengan pola yang teratur. Yang ketiga yaitu terprogram. Prinsip dasar terprogram berguna untuk memberi arahan dari setiap tujuan yang ingin dicapai dan mempermudah dalam melaksanakan evaluasi. Yang keempat yaitu konsisten. Pendidikan dan pengajaran anak autis sebenarnya tidak jauh berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Artinya, apabila anak berperilaku positif, memberi respon positif terhadap suatu stimulus, maka guru pembimbing harus cepat memberi respon positif atau reward, dengan kata lain penguatan. Begitu pula apabila anak berperilaku negatif. Yang terakhir yaitu continue. Pendidikan dan pengajaran bagi anak autis sebenarnya tidak jauh berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Maka prinsip pendidikan dan pengajaran yang berkesinambungan juga mutlak diperlukan bagi anak autis. Continue di sini meliputi kesinambungan antara prinsip dasar pengajaran, program pendidikan, dan pelaksanaannya. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.